Selamat pagi Ibu dan Bapak. Hari ini saya bicara sebagai seorang anak bukan pembawa acara. Ayah saya, ibu saya, setiap malam mereka terbangun 3 kali, bahkan 4 kali. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena harus ke kamar mandi. Dan saya mulai bertanya, apakah ini wajar, apakah ini memang harus diterima hanya karena mereka sudah lanjut usia? Saya tak bisa diam. Saya butuh jawaban. Maka saya undang seseorang yang saya percaya, seorang dokter dengan lebih dari 30 tahun, pengalaman penulis buku Sehat di Usia Emas yang telah menyelamatkan ratusan pasien lansia di seluruh Indonesia. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Raka, dan salam hormat untuk semua pemirsa yang setia menjaga kesehatan di usia emas. Hari ini saya datang bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai seseorang yang ingin menyelamatkan lansia dari penderitaan yang bisa dicegah. Nokturia terbangun berulang kali di malam hari untuk buang air kecil bukan bagian alami dari proses menua. Itu tanda tubuh sedang terganggu. Dan jika dibiarkan akibatnya bisa sangat serius. Jadi benar ya dok, ini bukan takdir usia tua? Tepat sekali. Saya pernah merawat Pak Deendra di Ahmedabad 72 tahun. Beliau bangun 5 kali semalam. Awalnya hanya lelah. Lama-lama memorinya menurun, siang hari mengantuk. Dan satu malam beliau hampir jatuh di kamar mandi. Ya Tuhan, itu bisa sangat berbahaya. Betul Raka. Tidur terputus menghancurkan fase tidur terdalam REM sleep saat tubuh memperbaiki diri dan otak menyimpan memori. Tanpa itu daya tahan tubuh menurun, tekanan darah, naik emosi tak stabil. Ini musuh yang diam-diam menghancurkan. Tapi kalau bukan karena penyakit, kenapa banyak lansia mengalaminya? Karena 5 kebiasaan kecil yang terlihat sepele. Tapi mereka diam-diam merusak keseimbangan alami tubuh. Dan kabar baiknya, kebiasaan itu bisa diubah. Tanpa obat, tanpa operasi. Hanya dengan memahami waktu dan cara. Saya penasaran dok, apa kebiasaan pertama? Minum atau makan makanan berair dalam 3 jam sebelum tidur. Banyak yang merasa sudah berhenti minum air putih, tapi tetap minum teh makan semangka sup hangat. Semua itu mengandung cairan yang menekan ginjal. Wah, ibu saya selalu minum teh jahe sebelum tidur. Dan rasanya itu menenangkan. Sama seperti Ibu Kamala dari Jaipur. Tiap malam beliau minum teh chamomile dan makan rasam hangat. Beliau bilang, saya merasa seperti penjaga malam menjaga kandung kemih saya sendiri. Setelah kami buat batas cairan 3 jam sebelum tidur, hasilnya luar biasa. Maksudnya tidak hanya air putih tapi juga buah susu sup. Betul. Bahkan es loli sekalipun. Tubuh butuh waktu untuk menyaring cairan itu. Kalau dikonsumsi terlalu dekat waktu tidur, ginjal tetap bekerja saat seharusnya beristirahat. Dan kalau kita merasa haus, simpan saja sebotol kecil air di samping tempat tidur. Minum hanya jika benar-benar perlu, bukan karena kebiasaan. Luar biasa. Jadi hanya dengan 1 perubahan tidur bisa lebih nyenyak. Tepat. Ibu Kamala bilang, saya merasa seperti mendapatkan kembali 10 tahun hidup saya. Dan saya percaya itu bisa terjadi juga pada Anda. Jeda sebentar, untuk semua yang menonton di rumah. Kebiasaan apa yang biasa Anda lakukan sebelum tidur? Apakah Anda juga suka minum atau makan buah malam hari? Tulis di komentar kota tempat tinggal Anda dan 1 kebiasaan sebelum tidur. Dan tetap bersama kami. Masih ada 4 kebiasaan lagi yang jika diubah, bisa memulihkan kualitas tidur Anda tanpa 1 tetes obat pun. Dok, saya masih terkejut. Hanya karena segelas teh hangat atau semangkuk sup seseorang bisa terjaga sepanjang malam. Dan itu baru kebiasaan pertama Raka. Mari kita lanjut ke kebiasaan kedua yang diam-diam sering kita sepelekan, makan malam terlalu malam. Atau mengonsumsi makanan dan minuman yang bersifat diuretik setelah jam 4 sore. Maksudnya seperti teh hijau kopi? Tepat. Dan juga buah seperti semangka timun, tomat, asparagus. Semua ini mengandung zat yang mendorong ginjal untuk bekerja lebih keras. Di siang hari ini tidak masalah. Tapi kalau dikonsumsi setelah pukul 4 sore, itu bisa menjadi pemicu nokturia. Waduh, padahal istri saya sering membuat salad tomat dan timun untuk makan malam. Dan ayah saya selalu minum kopi sore
Itu juga yang dialami Pak Arun 68 tahun dari Kochi. Makan malam pukul 20.30. Setelah itu secangkir teh hijau sambil ngobrol dengan istri. Terbangun jam 1.03 dan setengah 6 pagi. Setiap hari. Beliau pikir itu wajar. Tapi sebenarnya itu kebiasaan yang melukai tubuhnya. Tepat. Saya arahkan beliau untuk makan sebelum pukul 6 sore dan tidak menyentuh makanan atau minuman diuretik setelah jam 4 sore. Hasilnya mengejutkan. Dalam 10 hari, beliau hanya bangun 1 kali. Dalam 3 minggu, beliau bisa tidur 6 jam penuh tanpa gangguan. Ini bukan soal umur tapi soal ritme tubuh. Ya, tubuh punya jam biologis ritme sirkadian. Jika kita makan terlalu malam, tubuh tidak punya cukup waktu untuk mencerna sebelum tidur. Akibatnya kandung kemih pun terganggu. Wah, jadi jam makan malam itu kunci. Sangat penting. Dan ada bonusnya, Raka. Tidur lebih nyenyak, pencernaan lebih lancar, bahkan asam lambung berkurang dan penyerapan nutrisi meningkat. Tapi bagaimana dengan mereka yang merasa lapar malam hari? Itu sinyal tubuh yang sudah terbiasa salah. Biasakan makan sore yang cukup padat nutrisi dengan karbohidrat kompleks dan protein ringan. Maka rasa lapar itu akan hilang sendiri dalam 2 minggu. Jadi hanya dengan mengubah jam makan dan memilih makanan yang tepat, seseorang bisa mengembalikan tidurnya. Benar. Dan bukan hanya tidur, tapi semangat hidup. Banyak pasien saya merasa seperti dilahirkan kembali hanya karena bisa tidur nyenyak di usia 60-an. Sahabat lansia yang sedang menonton, apakah Anda terbiasa makan malam lewat dari jam 7? Atau minum teh dan kopi setelah sore? Coba tulis di komentar kebiasaan sore. Anda seperti apa? Kami ingin tahu. Dan sekarang kita lanjut ke kebiasaan ketiga. Ini agak mengejutkan karena kebiasaan ini diwariskan dari generasi ke generasi, pergi ke kamar mandi untuk jaga-jaga sebelum tidur. Loh, tapi bukankah itu tindakan bijak, Dok? Supaya tidak terbangun nanti. Kelihatannya memang bijak, tapi sebenarnya itu bisa merusak kemampuan alami kandung kemih. Tubuh kita dilatih untuk mengenali dorongan asli rasa, ingin buang air yang benar-benar berasal dari volume urin yang cukup. Wah, jadi kalau kita sering pergi ke toilet tanpa rasa ingin yang nyata, tubuh belajar kebiasaan baru yang salah. Tepat. Kandung kemih mulai memberi sinyal meski baru terisi sedikit. Hasilnya Anda terbangun karena rasa ingin buang air kecil yang sebetulnya belum perlu. Ini menarik. Saya rasa ibu saya juga begitu. Tiap malam sebelum tidur dia selalu ke toilet, bahkan kalau tidak merasa ingin. Seperti Ibu Savita, 74 tahun dari Pune. Setiap malam baca Bhagavad Gita, minum susu lalu ke toilet. Bukan karena butuh, tapi karena kebiasaan. Dan akhirnya beliau terbangun 3 kali semalam. Apa yang Anda sarankan ke beliau? Kami terapkan prinsip dorongan sejati. Hanya pergi ke toilet bila tubuh memang memberi sinyal. Beliau belajar menunda. Baca lebih lama, dengarkan musik tenang atau meditasi ringan 15 menit. Dalam 2 minggu, tubuhnya mulai mengenali sinyal asli kembali. Tidurnya pulih. Dan pagi harinya beliau berkata, "Saya merasa seperti muda kembali." Dok, ini luar biasa. Kadang yang kita pikir sebagai tindakan hati-hati, justru menjadi jebakan. Betul, Raka. Dan jika seseorang sedang konsumsi obat diuretik, tentu harus konsultasi dengan dokter. Tapi bagi kebanyakan orang percaya pada sinyal alami tubuh itu sangat penting. Wah, 3 kebiasaan sudah dibahas. Dan semuanya sangat logis, tapi juga sangat mengejutkan. Dan kita masih punya 2 lagi. Yang keempat ini sering dilupakan. Tapi begitu diubah hasilnya luar biasa. Saya penasaran, Dok. Tapi sebelum kita lanjut, sahabat semua, jangan lupa tulis di komentar dari kota mana Anda menonton dan apa kebiasaan menjelang tidur Anda. Kita ingin tahu kebiasaan khas di berbagai daerah Indonesia. Kebiasaan tadi sungguh membuka mata saya, Dok. Tapi saya jadi makin penasaran apa kebiasaan keempat yang sering terlewat. Ini tentang cara tidur dan bantal yang kita gunakan. Banyak orang berpikir nokturia hanya soal minum atau makanan. Tapi cara kita tidur juga bisa menekan kandung kemih tanpa disadari. Wah, saya belum pernah dengar yang seperti ini. Bisa dijelaskan, Dok? Tentu,
Mari saya ceritakan tentang Pak Shanka Menon, 71 tahun pensiunan guru matematika dari Kochi. Beliau punya kebiasaan tidur tengkurap selama 30 tahun, karena merasa detak jantungnya lebih tenang. Tidur tengkurap, itu bisa pengaruhi kandung kemih. Sangat bisa. Posisi tidur yang menekan perut bagian bawah seperti tengkurap, atau tidur miring dengan posisi tubuh terlipat, dapat menekan kandung kemih. Tekanan ini menciptakan sinyal palsu seolah-olah sudah penuh, padahal belum. Jadi tubuh kita bisa tertipu hanya karena posisi tubuh. Tepat. Dan bukan hanya posisi raka. Bantal juga berperan penting. Bantal yang terlalu tinggi atau terlalu datar bisa mengganggu sirkulasi darah. Cairan menumpuk di kaki saat siang hari lalu malamnya kembali naik ke ginjal. Akhirnya ginjal bekerja keras saat tubuh seharusnya beristirahat. Wah, ini benar-benar tidak terpikirkan. Lalu apa solusinya? Saya sarankan Pak Menon untuk tidur miring ke kiri, meletakkan bantal di antara kedua lutut, dan mengganti bantal kepala dengan yang sesuai tinggi lehernya. Dalam 2 minggu, beliau bisa tidur 5-6 jam tanpa terbangun. Luar biasa. Jadi hanya dengan ubah posisi tidur tubuh bisa kembali seimbang. Ya, tidur miring ke kiri membantu melancarkan sirkulasi, mengurangi tekanan pada kandung kemih, dan menjaga postur tulang belakang tetap alami. Bahkan bisa mengurangi nyeri punggung dan meningkatkan kualitas pernapasan. Ibu saya sering mengeluh pegal di punggung bawah saat bangun pagi. Bisa jadi karena posisi tidur yang salah. Kemungkinan besar ya. Posisi tidur bukan hal remeh. Dalam satu malam kita bisa berada di posisi itu selama lebih dari 6 jam. Kalau posisi salah tekanan berulang itu bisa mengganggu kerja organ dalam. Wah, penonton di rumah ini penting sekali. Saya ingin tahu apakah Anda biasa tidur miring tengkurap atau telentang, dan bantal Anda tebal atau tipis. Tulis di komentar supaya kita bisa belajar dari satu sama lain. Dan terakhir, kebiasaan kelima yang banyak terjadi, terutama di kota-kota besar, suhu kamar dan pakaian tidur yang tidak sesuai. Maksudnya seperti tidur tanpa kipas atau memakai baju terlalu tebal. Betul. Saya pernah merawat Ibu Kamala Devi dari Chennai 69 tahun. Setiap malam beliau tidur dengan piyama flanel tebal tanpa kipas di kamar tertutup rapat. Beliau percaya itu membuat tidur lebih nyaman. Tapi sebenarnya itu jadi jebakan. Tepat. Tubuh manusia punya mekanisme pengatur suhu alami. Kalau lingkungan tidur terlalu panas, tubuh meningkatkan sirkulasi untuk mendinginkan diri. Itu berarti ginjal mendapat sinyal untuk menghasilkan lebih banyak urin. Jadi keringat malam bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga mengganggu tidur lewat kandung kemih. Betul sekali. Setelah kami ubah pakaian tidur Ibu Kamala menjadi katun longgar, tambahkan kipas kecil dan biarkan jendela sedikit terbuka dalam seminggu saja, jumlah terbangunnya turun setengah. Luar biasa, begitu sederhana. Dan idealnya suhu kamar untuk tidur nyenyak adalah 18-20 derajat Celcius. Bagi yang mudah, kedinginan gunakan selimut tipis, berlapis daripada baju tebal. Biarkan tubuh bernapas. Penonton yang baik sekarang, saya ingin dengar dari Anda. Apakah Anda merasa gerah saat tidur? Apa pakaian yang biasa Anda pakai? Tulis di komentar. Siapa tahu, hanya dengan ganti piyama hidup, Anda bisa berubah. 5 kebiasaan. Semua tampak kecil. Tapi jika dikombinasikan mereka, bisa mencuri tidur Anda malam demi malam selama bertahun-tahun. Tapi berita baiknya, kita bisa rebut kembali tidur itu. Tanpa obat, tanpa biaya, hanya dengan perubahan kecil. Dan saya ingin mengajak semua penonton untuk mencoba satu saja dari 5 perubahan ini malam ini. Pilih satu, rasakan bedanya. Karena seringkali perubahan besar datang dari langkah terkecil yang konsisten. Saya suka sekali kalimat barusan, Dok. Perubahan besar datang dari langkah terkecil yang konsisten. Tapi saya juga merasa banyak orang takut mencoba karena merasa sudah terlambat. Sudah usia 75. Itu kesalahpahaman yang sangat umum, Raka. Saya selalu bilang tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki tidur. Tubuh kita luar biasa.
Bahkan di usia lap-lap mulus sekalipun, organ kita tetap bisa menyesuaikan asal diberi kesempatan. Jadi tubuh sebenarnya mau sembuh, asal kita berhenti mengganggunya. Betul, tubuh seperti mesin cerdas. Tapi banyak orang tua karena sayang, karena takut justru memberi perlakuan khusus yang keliru. Memakaikan selimut tebal meski tidak dingin. Menyuapi buah semangka malam-malam karena katanya ringan. Atau membuatkan susu hangat sebelum tidur tanpa tahu waktunya salah. Saya mulai sadar, kadang cinta keluarga justru memperparah kondisi. Itu sebabnya saya ingin seluruh keluarga ikut belajar. Jangan biarkan lansia di rumah menderita dalam diam. Nokturia bukan aib, tapi juga bukan nasib. Dok, boleh saya tanya satu hal yang agak pribadi? Silakan Raka, apapun. Apa ibu pernah menangani pasien yang benar-benar sudah hampir menyerah? Yang merasa tidur nyenyak itu sudah milik masa muda? Pernah. Namanya Pak Sugeng, 75 tahun dari Yogyakarta. Beliau berkata saat pertama kali datang, "Saya tidak butuh nasihat, Bu Dokter. Saya hanya butuh obat yang bisa membuat saya pingsan." Astaga, itu terdengar sangat putus asa. Ya, tapi saya tidak menyerah. Saya tidak langsung beri resep. Saya minta beliau lakukan satu hal kecil, ganti posisi bantal dan jangan minum susu malam hari. 1 minggu kemudian beliau kembali dan berkata, "Saya bangun cuma 2 kali dan bisa tidur lagi." Itu awal dari perubahan. Ya, saya ajarkan perubahan kedua, ketiga, hingga kelima. Dalam 1 bulan Pak Sugeng tidak hanya tidur 6 jam penuh. Beliau mulai bercocok tanam lagi. Wajahnya cerah. Dan katanya saya lupa kapan terakhir kali merasa seperti ini. Wah, saya hampir menangis mendengarnya. Itu harapan nyata bukan teori. Tepat Raka. Dan harapan itu ada untuk semua yang menonton saat ini. Jeda sebentar. Saya ingin tanya pada Anda semua, apakah Anda masih punya harapan untuk tidur lebih nyenyak? Kalau iya, tulis angka 1 di komentar. Kalau Anda merasa ini mulai membosankan, tulis angka 0 saja, dan kami akan tahu harus bagaimana. Tidak masalah, kami tetap senang Anda hadir. Tapi saya percaya, Anda yang masih bersama kami di menit ini adalah mereka yang peduli. Bukan hanya pada kesehatan sendiri, tapi juga orang-orang yang Anda cintai. Dok, dari tadi kita bicara soal perubahan. Tapi apakah hasilnya selalu cepat? Tidak selalu. Setiap tubuh berbeda. Ada yang tidur nyenyak kembali hanya dalam 5 hari. Ada yang butuh 3 minggu. Tapi semua ada satu kesamaan, yang mau berubah selalu dapat hasil. Lalu bagaimana dengan mereka yang sedang minum obat atau punya diabetes? Justru mereka yang harus lebih bijak mengatur waktu makan dan minum. Pagi dan siang hari adalah waktu ideal konsumsi cairan. Malam hari kita berikan tubuh waktu untuk istirahat. Jadi bukan tentang menghindari air, tapi memilih waktu yang tepat. Betul, air itu penting, tapi waktunya harus pas. Sama seperti cinta, kalau datangnya tidak pada waktunya bisa membuat sakit juga. Wah, kalimat itu harus dicatat. Air yang baik pun bisa menyakiti kalau datang di waktu yang salah. Dan sekarang saya ingin mengajak semua yang menonton untuk jujur pada diri sendiri. Tanyakan sudah berapa lama saya membiarkan tidur saya dicuri malam demi malam. Sudah berapa kali saya bangun, lalu tidak bisa tidur kembali. Dan berapa tahun hidup yang terlewati tanpa energi, tanpa gairah, hanya karena kita pikir itu normal. Mulailah dari satu hal. Mungkin malam ini Anda bisa berhenti minum teh pukul 5 sore. Atau ganti bantal, atau buka sedikit jendela kamar. Satu saja. Karena itu bisa menjadi kunci menuju tidur yang utuh. Dok, tadi Ibu bilang sesuatu yang terus terngiang di kepala saya. Sudah berapa lama tidur kita dicuri malam demi malam? Saya yakin banyak penonton di rumah mulai merasa tersentuh. Dan itu yang saya harapkan, Raka. Karena sebelum tubuh berubah, hati harus tersentuh dulu. Banyak pasien datang ke saya membawa kantong obat daftar keluhan, tapi lupa mendengar satu hal paling penting, suara tubuh mereka sendiri. Dan sekarang dengan 5 kebiasaan sederhana, mereka bisa merebut kembali hidup yang perlahan memudar. Betul, tapi saya tahu perubahan tidak selalu mudah. Maka saya ingin bantu dengan satu cara sederhana,
Mari kita sebut ini perjalanan 5 malam. Perjalanan 5 malam. Menarik. Apa itu, Dok? 5 malam berturut-turut Anda pilih satu kebiasaan untuk diubah. Bukan semuanya sekaligus. 1 malam, 1 perubahan. Catat hasilnya. Rasakan bedanya. Wah, ini jadi seperti misi kecil ya, Dok. Lebih ringan dan menyenangkan. Ya, dan setelah 5 malam jika Anda merasa lebih ringan, lebih segar itu, tanda bahwa tubuh Anda merespon. Itu tanda bahwa tubuh Anda bersyukur karena Anda mulai peduli lagi. Lalu apa langkah berikutnya setelah 5 malam itu? Jadikan perubahan itu gaya hidup, bukan terapi sesaat. Kita tidak ingin hasil 1 minggu. Kita ingin kualitas hidup yang berkelanjutan hingga usia 80 bahkan 90. Dok, boleh saya kembali ke satu hal penting? Banyak orang berpikir, saya kan cuma bangun 2 kali tidak parah. Tapi itu tetap mengganggu kan? Sangat mengganggu. 2 kali berarti tidur terputus. Dan tidak semua orang bisa tidur lagi dengan mudah. Banyak lansia yang setelah bangun jam 2 tidak bisa tidur lagi sampai subuh. Bayangkan, tubuh tidak punya waktu memperbaiki sel. Otak tidak sempat menyusun memori. Akhirnya, kelelahan menjadi gaya hidup. Dan kelelahan itu bisa membuat mereka kehilangan semangat hidup. Tepat sekali. Saya pernah menangani seorang pensiunan guru dari Semarang. Beliau berkata, "Saya tidak sakit, tapi saya tidak hidup." Dan semua itu dimulai dari tidur yang tidak utuh. Saya tidak sakit, tapi saya tidak hidup. Itu kalimat yang sangat dalam, Dok. Tapi akhirnya beliau berubah. Mulai dari mengganti bantal, lalu mengganti jam makan, lalu membuka jendela sedikit sebelum tidur. Dalam 1 bulan wajahnya berubah. Suaranya menjadi ceria. Ia bahkan mulai menulis puisi kembali. Saya rasa banyak yang kehilangan rasa hidup bukan karena usia, tapi karena tidur mereka tidak memberi kekuatan baru. Dan itulah misi saya, Raka. Mengembalikan kekuatan tidur pada mereka yang telah lama kehilangannya. Tanpa pil, tanpa prosedur mahal. Hanya dengan memperlakukan tubuh seperti sahabat bukan mesin. Sahabat di rumah saya ingin tahu, dari 5 kebiasaan yang kita bahas, mana yang menurut Anda paling sulit diubah? Atau paling ingin Anda coba malam ini? Tulis di komentar ya, kita ingin tahu tantangan dan harapan Anda. Karena setiap komentar Anda bisa jadi inspirasi bagi penonton lain. Kita semua belajar bersama. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang sendirian. Dok, apakah Ibu punya satu pesan terakhir sebelum kita masuk bagian penutup? Ya, jika Anda terbangun malam ini, jangan langsung merasa frustrasi. Jangan marah pada tubuh Anda. Sebaliknya, ucapkan dalam hati, "Saya sedang belajar kembali." Dan esok pagi, coba satu perubahan kecil. Karena dengan setiap malam, tubuh Anda belajar mempercayai Anda kembali. Dok, kata-kata Ibu barusan benar-benar menyentuh hati saya. Tubuh sedang belajar kembali. Itu kalimat yang lembut, tapi sangat kuat. Karena banyak orang menganggap tubuhnya musuh Raka. Padahal tubuh hanya butuh dipahami. Sama seperti anak kecil yang butuh waktu untuk belajar tidur sendiri lagi. Begitu juga dengan kandung kemih kita. Jadi setiap malam itu seperti latihan. Dan kita bisa melatih tubuh agar tidur lebih dalam, lebih utuh. Tepat sekali. Dan malam demi malam tubuh akan mulai berkata, "Terima kasih sudah mengistirahatkanku." Sahabat-sahabat di rumah, saya ingin Anda berhenti sejenak. Pejamkan mata. Bayangkan Anda tidur pukul 9 malam dan bangun pukul 5 pagi tanpa satu pun gangguan. Bayangkan Anda membuka mata dan tubuh terasa segar, ringan. Tidak ada kantuk, tidak ada lemas. Itu bukan mimpi. Itu bisa terjadi dan bisa mulai malam ini. Dan bukan hanya tidur, tapi efeknya merembet ke seluruh hidup. Tekanan darah lebih stabil, emosi lebih tenang, nafsu makan membaik, bahkan kulit terlihat lebih segar. Karena tidur bukan hanya istirahat, tidur adalah obat. Dok, tadi Ibu sempat sebut ada makanan sederhana yang bisa mendukung tidur lebih baik, seperti air kelapa dan tempe. Ya, ini rahasia kecil saya. Air kelapa jika dikonsumsi di pagi hari bisa membantu rehidrasi dan mengurangi kebutuhan cairan malam.
Tempe mengandung asam aminotriptofan yang membantu tubuh menghasilkan serotonin dan melatonin hormon tidur. Jadi bukan pil tidur, tapi makanan alami. Betul. Dan semua tersedia di pasar tradisional kita. Murah, aman, tanpa efek samping. Kita hanya perlu tahu kapan dan bagaimana mengonsumsinya. Wah, saya rasa kita harus buat episode khusus soal itu nanti ya, Dok. Dengan senang hati. Karena masih banyak rahasia kecil yang bisa membuat usia emas benar-benar menjadi masa paling damai dan menyenangkan. Sahabat di rumah, jika Anda masih bersama kami hingga menit ini, itu artinya Anda sungguh peduli. Anda tidak menyerah, dan kami ingin berterima kasih. Sekarang, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, tolong ketik di komentar satu kata sederhana harap. Itu sudah cukup untuk kami tahu bahwa Anda masih menggenggam harapan untuk tidur lebih baik, hidup lebih sehat, dan merasa lebih utuh. Dan jika Anda ingin teman atau keluarga juga merasakan perubahan ini, bagikan video ini. Karena tidur yang tenang adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada mereka yang kita sayangi. Dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng kecilnya agar setiap pekan kami bisa kembali hadir dengan tips sederhana yang bisa mengubah hidup Anda. Tubuh Anda adalah sahabat setia. Rawatlah dia, dengarkan dia. Dan malam ini berikan dia hadiah terbesar tidur tanpa gangguan. Saya Raka. Dan saya Dr. Siti Setiati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan semoga malam ini Anda tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama.